Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena yang lain belum datang, jadi saya mulai aja ya. Jadi ini nanti direkam, jadi kalian bisa melihat ulang nanti linknya bisa di-share sama saya, sama Bapak ya. Sebelum dimulai, berdoa dulu. Doa dimulai. Amin. Nah, pada pertemuan pertama, kalian kan sudah dapat materi tentang struktur dan fungsi anatomi tubuh manusia. Jadi kalian sebagai perawat itu harus tahu struktur dan anatomi tubuh manusia. Nah, di biologi ini kalian mempelajari dasar-dasarnya aja secara umum. Jadi gak terlalu rinci. Nanti rincinya nanti di pelajaran kejuruan. Bisa kalian lihat anatomi itu apa? Anatomi itu ilmu yang pelajari tentang tubuh manusia. Jadi letak kaki itu di mana, letak tangan itu di mana. Nah, jadi anatomi itu mempelajari tentang tubuh manusia. Tubuh itu organnya ada apa aja, jadi nanti kalian akan pelajari tentang itu. Yang pertama, posisi anatomi. Posisi anatomi itu merupakan kondisi ketika manusia berdiri tegak, kaki sedikit terbuka, posisi kedua telapak tangan terbuka ke depan dan ibu jari mengarah keluar tubuh dan kelingking mengarah ke dalam tubuh. Jadi posisi anatomi itu seperti ini. Tangannya itu terbuka ke depan ini. Tangan ini. Dan kakinya terbuka sedikit. Ya. Arah dalam anatomi dan bidang anatomi. Penggunaan istilah arah penting dalam pemahaman anatomi tubuh manusia. Jadi pada pertemuan kemarin kalian sudah mengerjakan ya tabelnya. Dan sudah ada beberapa yang mengumpulkan. Jadi dalam ilmu anatomi itu kalian juga sebagai perawat itu juga wajib tahu ini. Letaknya kepala itu posisinya di mana, letaknya lengan itu maksudnya gimana ya. Jadi itu ada bagian-bagiannya, penamaannya. Nah, ini tabel tugas yang kemarin. Ada istilah pada anatomi itu ada istilah-istilah. Ada superior, inferior, ventral. Kalau superior itu apa? Mengarah ke kepala atau bagian lebih tinggi. Nah, ini bisa kalian dapat nanti materinya Bapak kirimkan. Ini jawaban dari tugas yang kemarin. Ya. Jadi kalau bisa ini kalian hafalkan ini. Yang belum ngumpul nanti kan bisa nyentuh itu, Pak. Gimana, Pak? Kan ada batas penugasannya. Ya. Batasnya kan sekarang hari Senin. Jadi yang terlambat mengirimkan nilainya nanti tidak mengumpulkan. Jadi yang sudah mengumpulkan ini jawabannya. Jadi dicocokkan. Untuk bidang anatomi nih. Di sini di gambarnya kan jelas. Bidang median itu bidang yang membagi tepat tubuh menjadi bagian kanan dan kiri. Jadi ada di tengah-tengah. Bidang sagital itu membagi tubuh menjadi dua bagian dari titik tertentu. Bidang horizontal ini yang membagi tubuh menjadi dua, bentuknya melintang. Horizontal. Dengan bidang koronal, bidang vertikal yang melalui tubuh letaknya tegak lurus terhadap bidang median. Nah, ini tegak lurus 90 derajat. Koronal itu membagi bagian depan dan belakang. Sistem gerak pada manusia itu ada dua. Ada rangka dan juga ada otot. Rangka itu apa? Tulang yang menyusun kalian itu, yang ada di tubuh kalian. Rangka itu tulang.
Rangka itu sebagai alat gerak pasif, terdiri atas jaringan tulang rawan dan tulang sejati. Sedangkan otot alat gerak aktif, terdiri atas jaringan otot. Apakah rangka itu bisa bergerak sendiri? Coba. Jadi rangka itu tidak bisa bergerak, yang menggerakkan rangka itu adalah otot. Jadi oleh karena itu rangka itu disebut sebagai alat gerak pasif. Ini berdasarkan letaknya pada tubuh, rangka manusia dikelompokkan menjadi rangka aksial, rangka pendikular. Ada dua ya. Rangka aksial itu contohnya seperti tengkorak, tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belakang. Dengan rangka pendikular itu terletak di kanan dan kiri sumbu tubuh, dan jumlahnya sepasang seperti tulang jari, ada kanan dan kiri. Tulang hasta, lengan ini ada kanan dan kiri. Pokoknya yang sepasang itu rangka pendikular. Sedangkan rangka aksial ini yang setara dengan sumbu tubuh. Tulang rusuk, tulang dada, tulang belakang, tengkorak. Sumbu tubuh kan ada di sini, ada di tengah sini. Nah, di tulang itu ada yang namanya persendian. Sendi itu apa sendi itu? Ada yang tahu? Hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan. Jadi kan nggak mungkin tulang itu tanpa adanya sendi. Gimana mau bergerak? Contohnya seperti pergelangan tangan ini. Pergelangan tangan ini mempunyai sendi, ya. Namanya itu sendi geser, ya. Jadi di sini ada sendi yang bisa, nah seperti siku ini juga sendi engsel. Banyak macam-macamnya. Sendi terbagi menjadi tiga, yaitu sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Sinartrosis itu sendi mati, persendian yang tidak memungkinkan terjadinya gerakan. Contohnya itu seperti di tulang tengkorak. Tulang tengkorak itu tidak bisa digerakkan. Di tempurung kepala ini ada yang namanya sendi-sendi. Nah, itu tapi di tempurung kepala ini sendinya sendi mati atau disebut sinartrosis. Amfiartrosis adalah persendian yang hanya memungkinkan terjadinya sedikit gerakan, tidak terlalu banyak. Contohnya seperti gelang panggul antar ruas tulang belakang, tulang betis, dan tulang kering. Tulang belakang juga memiliki persendian, tapi pergerakannya itu tidak banyak, hanya sedikit gerakan saja. Nah, diartrosis itu adalah persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan. Nah, diartrosis ini yang banyak jenisnya. Ada yang namanya sendi peluru, ada pelana, ada engsel, ada putar, ada geser, elipsoid. Untuk yang peluru itu biasanya terletak pada pergelangan bahu lengan atas. Sini bentuknya itu bisa segala arah, banyak arah. Ya. Sedangkan gerak pelana itu pada ibu jari. Ibu jari ini gerak pelana, ada dua poros. Engsel kalau engsel itu bentuknya seperti pintu. Jadi hanya satu arah saja, dua arah, ke depan, ke bawah, ke atas. Membuka, menutup. Pada siku, pada lutut, dan antar ruas jari. Terus keempat, gerak rotasi. Nah, seperti leher, ya, tengkorak, antara tengkorak dan atlas, seperti leher ini, hasta dan pengumpil. Terus ada yang namanya geser, digeser antara tulang pergelangan tangan. Nah, ini yang geser yang tadi pergelangan tangan. Terus elipsoid, pergelangan tangan dan ruas jari. Jadi macam-macam diartrosis ini biasanya keluar di ulangan nanti di soal yang paling banyak. Jadi kalian harus bisa menghafalkan ini. Nah, ini contoh yang salah.
tulang nggak bisa bergerak sendiri. Ya, harus ada otot yang menggerakkannya. Gangguan pada rangka. Gangguan pada rangka atau pada tulangnya. Ada yang namanya rakitis. Rakitis itu penyakit tulang karena kekurangan vitamin D sehingga tulang tidak keras. Biasanya ini pada anak kecil itu yang kekurangan vitamin D. Secara kekurangan vitamin D yang secara drastis. Jadi nanti bisa akan mempunyai penyakit rakitis. Yang kedua, kelainan pada tulang belakang. Ada yang namanya kifosis, lordosis, skoliosis. Kifosis itu tulang belakang yang membungkuk. Kalau lordosis, tulang belakang yang membengkok ke depan. Skoliosis itu tulang belakang melengkung ke samping. Kalau yang ketiga, nekrosis, kematian jaringan tulang. Gangguan yang keempat yaitu ini persendian. Ya. Ada dislokasi, ankilosis, terkilir, artrisis. Kalau dislokasi itu bergesernya sendi dari kedudukan semula karena ada jaringan ligamen yang sobek. Biasanya nih kalau lari-lari misalkan jatuh ya, sendinya geser gitu. Nah ini dislokasi, sendinya bergeser. Ankilosis, persendian tidak dapat digerakkan karena seolah-olah menyatu. Nah biasanya ini bawaan secara gen. Terkilir, tertariknya ligamen ke posisi yang tidak sesuai, tetapi sendi tidak bergeser. Nah, ini terkilir itu bukan bergeser sendinya, hanya ligamennya saja yang posisinya tidak sesuai. Kalau yang ini, dislokasi itu sudah bergeser karena ligamennya sobek, sudah parah. Artritis, peradangan pada sendi. Nah, ini contoh gambar kelainan pada rangka. Skoliosis itu tadi kelainan pada tulang belakang yang membengkok arahnya. Ini ke kiri, kanan, gini. Pokoknya yang membengkok ke samping. Sedangkan kifosis itu yang bungkuk. Ya. Kalau lordosis yang ke depan. Gimana cara menghafalkannya? Kalau pokoknya skoliosis itu membengkok kiri kanan. Kifosis membungkuk. Aki-aki, coba kalau aki-aki, kakek-kakek itu aki-aki, ya itu kan membungkuk. Nah gitu cara menghafalkannya. Berarti kifosis itu membungkuk kayak aki-aki. Lordosis ke depan, ya. Bengkok ke depan gitu. Jadi seperti yang bagian sini ke depan, sedangkan yang bagian atas ini mendekati leher itu ke belakang. Itu namanya lordosis. Kalian hafalkan kifosis aja ini. Aki-aki itu bungkuk. Jadi yang satunya pasti lordosis itu ke depan. Kalau rakitis ini pelunakan dan kelemahan tulang pada anak yang terjadi karena kekurangan vitamin D yang ekstrim dan berkepanjangan. Jadi seperti ini ya. Bentuknya ada yang O gini, seperti huruf O. Ada yang seperti huruf X. Jadi kelainan di sini. Jadi penting ya vitamin D itu buat anak kecil. Jadi kalau sudah dari kecil itu seperti ini, maka sulit nanti untuk meluruskan kembali, butuh terapi yang sangat sulit ya. Alat gerak yang kedua yaitu otot. Tadi kan rangka itu pasif, sedangkan otot ini alat gerak yang aktif, melekat pada rangka dan tersusun atas jaringan otot, terutama otot lurik. Ini biasanya otot lurik itu pada rangka. Ini contoh gambarnya otot-otot seperti ini. Ada otot lurik, ada otot polos, ada otot jantung. Yang pertama kita bahas tentang otot lurik. Otot lurik itu bisa disebut juga dengan otot rangka, karena otot lurik ini letaknya menempel pada rangka tubuh dan digunakan sebagai alat pergerakan. Yang menggerakkan rangka kalian itu namanya otot lurik. Otot lurik ini merupakan otot yang volunter. Artinya, kita harus secara sadar menggerakkan si otot ini. Nah, kalau kalian menggerakkan otot, kalian ingin berjalan,
Itu kan atas kemauan kalian sendiri. Jadi itu namanya otot volunter. Otot yang sadar, secara sadar gerakannya. Kalau kalian tidur tidak ingin bergerak, maka ototnya tidak akan bergerak. Ya. Kalau kalian ingin bergerak, maka bergerak. Namanya otot volunter. Ciri-ciri dari otot lurik, inti sel banyak dan berada di bagian tepi. Inti itu yang mana inti nih? Yang warnanya hitam ini. Ya, intinya ini ada di tepi, banyak, 1, 2 nih, banyak ada di tepi. Bentuknya silindris dan punya ribuan serabut yang bentuk jaringan otot. Bentuknya silindris. Silindris itu seperti tabung, gelondong gini. Punya ribuan serabut, nih kecil-kecil serabut. Terdapat pada otot lengan, perut, pipi, dan rangka tubuh. Jadi semua otot yang sadar itu merupakan otot lurik yang menggerakkan rangka tubuh. Pipi termasuk ini menggerakkan rahang, otot di pipi. Perut, otot perut kan juga termasuk. Coba kalian gerakkan perut kalian, bisa kan? Mengembang, melempis. Nah, itu namanya otot lurik juga. Dan juga rangka tubuh ini otomatis otot lurik. Termasuk otot volunter yang tadi harus bekerja dengan kesadaran. Nah, otot lurik ini mampu bekerja keras dan cepat, tapi mudah lelah. Ya, jadi itu ciri-cirinya. Yang kedua, otot polos. Kenapa dinamakan otot polos? Ya karena bentuknya polos ya. Jadi otot polos itu mempunyai bentuk sel yang polos dan bergelondong. Jadi bentuknya berbeda ya. Yang tadi otot lurik, nah, perbedaannya itu bisa dilihat di awal ini tadi. Otot lurik seperti ini, bergaris-garis nih, ada luriknya. Di garis otot polos seperti ini. Jadi otot polos ini biasanya ditemukan pada organ bagian dalam seperti usus ya, yang lambungnya yang bentuknya polos ya. Ciri-cirinya apa? Hanya memiliki satu inti sel yang berada di bagian tengah. Nah, satu aja, satu berada di tengah. Kalau yang tadi, nah ini kan setiap sel, ini satu sel ya, ada di tengah. Setiap selnya mempunyai satu inti. Bentuknya gelondong dengan kedua ujung meruncing. Nah, ujungnya meruncing. Bentuknya gelondong. Bereaksinya itu lambat, tidak mudah lelah dan tidak mudah lelah. Pada saat kalian mencerna kan, apa mungkin pencernaan itu lelah? Ya. Jadi tidak mudah lelah meskipun kalian makan banyak itu tidak akan terasa lelah. Terdapat pada otot peredaran darah, otot urat nadi, otot usus. Ya. Jadi itu letaknya dari otot polos. Termasuk otot involunter. Involunter apa? Kerja secara tidak sadar. Tidak usah kalian perintah, usus kalian sudah mencerna makanan sendiri. Yang kelima, tidak mempunyai garis melintang. Beda sama otot lurik tadi. Yang ketiga itu otot jantung. Nah, jaringan otot jantung ini merupakan menyusun jantung dan pembuluh darah vena cava yang menuju jantung. Jadi ini hanya ada pada jantung saja. Bentuknya berbeda ya dengan kedua otot sebelumnya. Inti sel pada otot jantung ini terletak di tengah. Dan juga ada banyak. Ini sel-selnya ini. Ada banyak. Bentuknya memanjang, silindris, dan serabut selnya bercabang dan saling menyatu. Nah, berbeda sama otot polos tadi, bentuknya meruncing. Kalau yang ini silindris juga, bentuknya memanjang. Ada cabangnya ini antara satu silindris dengan silindris lainnya, ini bercabang. Kalau di zoom seperti ini. Hanya terdapat di jantung dan bekerja di luar kesadaran atau involunter. Jadi jantung ini juga tidak diperintah oleh otak sadar kalian. Jadi ini sudah ada di alam bawah sadar.
Bayangkan kalau jantung itu bekerjanya secara sadar, maka kalian nggak bisa tidur, ya nggak boleh tidur kalau jantung itu bekerjanya harus secara sadar. Kontraksinya kuat dan berirama. Jadi detak jantung itu berirama. Semakin cepat misalkan kalian berlari, maka iramanya semakin cepat detak jantungnya. Kalau diam aja berarti lambat ya. Mempunyai garis melintang seperti otot lurik ya, bergaris-garis ini juga. Lanjut pada gangguan pada otot. Yang pertama, akibat aktivitas. Gangguan pada otot bisa karena kram atau kekejangan. Apa penyebabnya? Karena kalau kita melakukan aktivitas yang terus-menerus, seperti berlari, dipaksakan berlari 5 kilo gitu, padahal gak kuat. Paksa 5 km berlari, maka otot kalian bisa kram, bisa kejang karena ototnya kelelahan, kekurangan oksigen. Ya. Itu bisa kram atau kejang. Kram leher, nyeri yang timbul, hilang atau kejang terus-menerus pada otot leher karena kesalahan gerak. Misalkan kalian menoleh terlalu cepat gitu. Otot leher kalian bisa kram juga. Yang kedua, akibat bawaan atau genetis. Jadi gangguan ini biasanya sudah dibawa dari lahir. Gangguan otot akibat bawaan ini atau distrofi merupakan suatu penyakit kronis pada otot yang diwariskan dari orang tuanya. Distrofi otot, penyakit yang menyebabkan kelemahan pada otot ya, yang dekat dengan batang tubuh. Nah, jadi sampai di sini saja dulu ya. Jadi untuk yang tugas kemarin sudah nanti saya nilai yang sudah mengumpulkan. Jadi yang masih belum mendapatkan. Untuk tugasnya hari ini cukup merangkum saja, kalian kumpulkan di tugas itu ya, di classroom. Apa ada pertanyaan sampai di sini? Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup aja ya pelajaran hari ini. Jadi kesimpulan yang kita peroleh dari pembelajaran hari ini, kita sudah mempelajari tentang gangguan pada rangka. Itu ada beberapa gangguan pada rangka ya, tadi seperti ini rakitis dan lain-lainnya. Dan juga kalian sudah mengetahui apa itu otot dan jenis-jenis ada otot. Otot itu ada 3 tadi, otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Dan ciri-cirinya kalian sudah bisa, diharapkan sudah bisa membedakan ya antara ketiga otot itu. Jadi cukup sampai di sini saja pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.